Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam pembahasan zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan, sedangkan psikotropika adalah obat yang diperuntukkan untuk orang yang depresi atau stres. Zat adiktif adalah materi apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita menyebabkan kecanduan. Zat adiktif dan psikotropika serta adiktif lainnya sering disebut dengan napsa. Napsa itu termasuk ganja, LSD, rokok, alkohol. Ini masuk di dalam sebutan napsa. Napsa adalah zat yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempengaruhi otak, mempengaruhi perilaku, dan mempengaruhi fisik orang yang memakainya. Zat adiktif sendiri dikategorikan menjadi 3. Adiktif yang bukan narkoba, contohnya adalah kafein atau kopi, nikotin atau tembakau, alkohol. Sedangkan adiktif yang termasuk narkoba, ini cirinya mempengaruhi saraf pusat. Jadi saraf pusat bisa kehilangan kesadarannya, atau sarafnya menjadi terpengaruh emosi atau menjadi sangat menghayal. Contoh ini adalah ganja, kokain, heroin, dan opium. Psikotropika sesungguhnya adalah obat yang diperuntukkan untuk orang yang depresi, pengaruhi saraf pusat juga, dan ini menimbulkan khayalan yang berlebihan atau halusinasi. Contohnya sabu-sabu, LSD, amfetamin. Dampak dari zat adiktif ada 3, umumnya adalah dampak fisik, psikis, dan fisiologis. Fisik ini mempengaruhi tubuh kita. Orang pengguna bisa merasakan matanya sayu, menjadi lemes, atau tubuhnya menjadi kurus lama-kelamaan. Sedangkan psikis atau mental atau otak bisa menjadi tidak sadar, berbicara sendiri, tertawa sendiri. Semua itu adalah dampak psikologis, jadi tidak sadar. Kalau kalian itu tidak sadar, tugasnya banyak, tidak dikumpulkan, itu termasuk psikis. Fisiologis adalah gangguan pada fungsi faal tubuh, misalkan selera makan hilang, tidak bisa tidur, air mata keluar, air liur netes. Itu adalah dampak fisiologis. Saya ulangi, dampak fisik, psikis, dan fisiologis. Tugas 1, apakah zat adiktif? Apakah zat adiktif bukan narkoba? Apakah sifat narkoba? Apakah yang tergolong dari psikotropika? Apa yang dimaksudkan napsa? Dan apakah dampak menggunakan zat adiktif? Tolong ini dikerjakan, nanti dikumpulkan dalam buku tugas. Seperti tadi disebutkan bahwa napsa digolongkan menjadi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang bukan narkoba. Narkoba itu menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Ini dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat. Ini contohnya ekstasi, amfetamin. Ini bentuknya tablet karena dia obat. Zat adiktif yang bukan narkoba atau adiktif lainnya adalah zat adiktif yang berpengaruh pada psikoaktif seperti rokok, miras, dan kopi atau kafein. Berdasarkan efeknya dikenal dengan upper atau aktivitas tubuhnya meningkat, downer atau aktivitas tubuhnya ada penurunan, santai atau menjadi lemah, dan all-round atau serba bisa dari dua-duanya itu. Upper contohnya ini
meningkatkan kerja organ tubuh. Jantungnya menjadi aktif berdetak, otaknya menjadi agak bahagia, lancar, memberi efek lebih senang dan bertenaga, meningkatkan kegaharian dan kesadaran. Contohnya adalah sabu-sabu, ekstasi, kokain, steroid, dan kafein, kopi, sabu-sabu, ekstasi, rokok, termasuk upper. Downer ini biasanya menyebabkan penurunan saraf pusat, jadi agak santai, aktivitas fungsional tubuhnya berkurang, memberi efek tenang, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya heroin, alkohol, ganja, atau kanabis. Ini adalah morfin, ini alkohol, ini daun ganja. All-rounder ini adalah bisa berpengaruh dua-duanya, mengakibatkan pemakai berhalusinasi, pemakai melihat sesuatu yang tidak nyata. Jadi kalau naik ke pagar dikira rasanya naik pesawat, atau lihat sawah dikira lautan. Contoh ini adalah LSD, ganja atau kanabis, magic mushroom, dan amfetamin. Magic mushroom, LSD ini obat, semuanya obat. Ini upper, downer, dan all rounder. Efek setelah memakai dan setelah habis memakai. Pada waktu memakai rasanya agresif, kreatif, sulit tidur, paranoid. Kalau habis memakai kurang pede, badan lemas, depresi. Pada saat memakai cuek, santai, mengantuk. Setelah habis memakai sensitif atau perasa, lemas, depresi. All-rounder setelah memakai itu halusinasi atau menghayal, paranoid, euforia atau bahagia. Habis memakai efeknya adalah depresi, pusing, paranoid. Tugas yang kedua, Anda melengkapi efek setelah dan pada waktu memakai dari upper, downer, dan all-rounder. Ini orang memakai nafsa awalnya hanya mencoba-coba, kemudian merasa suka, kemudian merasa ketagihan, dan addiction atau kecanduan. Jadi suka, menagih, tubuhnya merasa enak, kemudian kecanduan. Coba-coba, suka, kecanduan. Apa dampaknya pada tubuh kita? Ketergantungan fisik, kalau tidak merasa tidak nyaman. Psikis, kalau tidak pakai berarti gelisah. Toleransi adiktif meningkat. Kalau tadinya minum 1 tetes, besok 2 tetes, 3 tetes, dan seterusnya, selalu meningkat. Gejala putus, bila tidak memakai itu rasanya gelisah, tidak enak, kemudian marah rasanya. Ini menjadi kumpulan perilaku bermasalah bagi orang pengguna. Satu kumpulan bagi orang yang memakai pecandu narkoba itu adalah drug, mabok, adalah kelainan seks, HIV, human immunodeficiency virus, masalah keuangan karena harus memenuhi kebutuhannya, kriminal, kekerasan, violence, kekerasan. Jadi ini bersatu bagi orang yang pengguna narkoba. Dampak nafsa ini pada fisik, sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem saraf. Pada segi sosial, menjadi antisosial, acuh, dan tidak harmonis. Pada psikis itu sering gelisah, hilang kepercayaan diri, suka berkhayal, dan curiga. Nah, ini tugas berikutnya adalah mengisi ini untuk tugas ketiga. Apa yang harus dikerjakan agar orang dapat tercegah dari narkoba? Ada secara individual harus waspada dan yakini bahwa narkoba itu tidak baik. Pada tingkat pertemanan harus saling mengingatkan untuk selalu waspada terhadap narkoba. Pada keluarga harus saling menjaga agar tidak tertular dan menasihati anak sebaik-baiknya. Pada tingkat sosial atau organisasi ini harus mendukung anti narkoba, dan pada sekolah harus menganjurkan dan memberikan penerangan tentang bahaya narkoba. Pencegahan narkoba antara lain adalah meningkatkan pengamalan agama,
waspada bergaul, tidak sembarangan orang, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal rokok dan minuman-minuman keras lainnya. Dewasa secara kepribadian, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, meningkatkan kepercayaan diri, hindari kebiasaan merokok. Tugas 4, sebutkan usaha mencegah agar tidak terjamah nafsa. Sebutkan zat yang berbahaya pada tubuh. Apakah yang berbahaya pada tubuh kita? Rokok. Rokok adalah gerbang narkoba karena rokok mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan dan sangat bahaya. Contohnya ini, rokok mengandung zat aki mobil, bahan bakar korek, racun, bahan lilin, pelarut industri, racun serangga, pembersih lantai, bahan peledak roket, gas knalpot, racun semut, gas buang, dan penghapus cat. Ini semua ada pada rokok dan sama sekali tidak bermanfaat manusia. Kenyataannya nikotin adalah drug yang legal, mabok yang legal. Kalau mau ngerokok 5 batang sekaligus, ini bisa mabok dan ini legal karena rokok masih diizinkan untuk dijual. Tugas 5, apakah psikotropika, apakah contoh psikotropika, apa dampak menggunakan LSD, apa amfetamin. Ini psikotropika adalah zat untuk mengobati orang depresi, ya. Contohnya adalah LSD, itu menimbulkan halusinasi, itu untuk mengobati orang sakit jiwa. Kalau orang minum ini ototnya menjadi rileks. Amfetamin ini hasil sintesis dari ekstasi atau sabu-sabu. Orang yang menggunakan ini percaya diri, gembira. Ini yang stroke, stres, harus dibangkitkan kembali dengan obat ini. Ya, ada nafsu makan, kemudian merasa bahagia. Dan semua dari penggunaan narkoba ini bisa berdampak pada tubuh kita, terturunnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, penurunan kekebalan tubuh, atau dikenal juga dengan AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome. Semua penyakit orang yang kena HIV ini bisa akan tumbuh subur. Jadi orang AIDS itu penyakitnya apa saja bisa masuk ke dalam tubuhnya. Mengapa nafsa itu ada hubungannya dengan AIDS? Karena nafsa itu biasanya menggunakan jarum suntik, dan ini bisa cara untuk menularkan HIV, atau menggunakan jarum suntik bagi orang transfusi darah, atau menggunakan jarum suntik pada saat orang melakukan infus dan lain-lain. Maka ini harus segera dihindari. Sekian, terima kasih. Untuk dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.